Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mudah membongkar PCP Moser untuk pemula. Yang pertama kita lakukan adalah membuka baut pengikat antara popor dengan unit. Biasanya baut tersebut ada 2 buah dan bisa dibuka dengan menggunakan kunci L. Kenapa saya kemarin membeli atau memesan kunci L, ya untuk membongkar unit saya dan sekaligus eksperimen, karena sebenarnya saya pun baru pertama kali membuka unit ini. Jadi mari kita sama-sama belajarlah. Setelah terlepas popor dari unit, dapat kita lihat dan kita harus pastikan dulu bahwa tekanan angin di dalam tabung itu benar-benar telah nol. Ya, cara termudah untuk mengeluarkan semua angin adalah kita terus mengokang, menembak dan dilakukan secara berulang-ulang sampai di dalam tabung unit kita benar-benar sudah kosong anginnya. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan adalah membuka tele atau teleskop teropong. Tujuannya adalah untuk mempermudah saat kita membongkar unit ini, karena nanti di chamber ada beberapa baut yang harus kita buka. Kita simpan dulu di tempat aman skopnya. Terus yang ketiga, buka cincin yang paling depan, cincin mengikat antara laras dengan tabung. Biasanya tabung ujung depan yang ada lubang transfer anginnya saat kita memompa angin ke unit kita. Ini menggunakan kunci L yang berukuran kecil. Dan sebelum kita membongkar, kita harus menyiapkan dulu wadah supaya baut-baut kita simpan dengan aman dan supaya memperkecil resiko kehilangan dari baut-baut dari unit kita. Terus yang setelah kita membuka kunci yang di depan, kita buka kunci grendel. Masih sama menggunakan kunci L. Kita harus hati-hati dalam membukanya karena takutnya nanti kalau kita gerasa-gerusu drat bautnya menjadi dol, dan itu merupakan penyakit yang sangat kronis bila itu terjadi pada unit kita. Kita harus hati-hati, pelan-pelan. Yang setelah dibuka, grendelnya pun bisa terlepas dan nanti bisa dibersihkan. Dan kalau misalkan ada seal kecil di ujung grendelnya, kita bisa menggantinya. Kebetulan di unit saya tidak pakai seal. Setelah terlepas, di bawah grendel ada baut yang harus dibuka menggunakan obeng plus, dan ada juga baut yang bisa dibuka menggunakan kunci L. Kebanyakan di unit saya ini kunci yang paling banyak digunakan yaitu kunci L. Saya pun mencoba satu persatu kuncinya karena tidak tahu ukuran kunci. Jadi maklumlah, kan saya pemula. Ya, video ini pun bertujuan untuk kita sama-sama belajar membongkar PCP Moser unit kita. Dan ketemu akhirnya kuncinya dan bisa dibuka. Setelah dibuka, kok masih keras. Saya coba terus, ternyata di dalam chamber masih ada satu lagi kunci yang belum saya buka. Kemudian
Ya, saya lihat ke depan, bolak-balik senapan, sedikit bingung juga. Ternyata di pelindung picu atau di dapur triggernya ada baut yang mengikat ke atas, yang kalau tidak dibuka chamber tidak bisa dibuka. Akhirnya saya mencoba dibuka, walaupun ya bukan ahlinya. Teman-teman bisa lihat beberapa kali kunci yang saya pegang pun terjatuh. Ada dua baut yang mengikat antara pelindung picu atau bagian triggernya ke tabung unit kita. Dan alhamdulillah terlepas. Setelah terlepas, saya coba lagi untuk melepaskan chamber, karena kebetulan saya menggunakan skotlet camo, sehingga pergeseran cincin antara laras dengan tabung sedikit terhambat. Nah, setelah itu saya lanjutkan membuka kunci ataupun baut yang ada di trigger, baut yang ketiga kalau nggak salah. Ini harus benar-benar hati-hati karena di baut ini ada dudukan untuk peluru, supaya saat peluru dimasukkan, peluru itu masuk dengan sempurna ke lubang laras. Dan kalau tidak benar masuk pelurunya, kan nanti pelurunya bisa penyok dan bisa merusak laras itu sendiri. Setelah terlepas, dengan susah payah akhirnya saya pun bisa melepaskan laras dengan tabung. Dan sebelum lanjut lebih jauh lagi, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tujuannya seperti biasa untuk agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan bila ada konten-konten terbaru dari DJ Channel. Dan jangan lupa, sambil bekerja kita harus minum kopi dulu supaya kita lebih rileks dan pekerjaan menjadi lebih sempurna. Kita lanjutkan, kita buka bagian tabung antara bagian hammer atau palu pemukul pentil yang ada di dalam dengan palep. Tujuannya supaya kita gampang membersihkannya. Kalau bagian hammer ini kita cukup memberi sedikit pelumas dan kita bersihkan menggunakan sikat gigi atau apalah, bisa kain, bisa apa. Tujuannya supaya tidak ada kotoran yang menempel. Setelah terlepas, kita lanjut memastikan dulu angin apakah sudah habis atau belum. Dan ternyata walaupun sudah di angka 0, angin di dalam tabung masih ada tersimpan. Dan bisa dilakukan dengan cara ini, dengan cara mengetuk-ngetuk secara perlahan ke pentil yang ada di tabung. Dan setelah beberapa kali kita ketuk-ketuk dan dipastikan sudah tidak ada angin lagi, maka pekerjaan kita sudah aman dan kita bisa melanjutkannya lagi. Dengan cara terakhir, dengan cara menekan langsung, dan biasanya kalau sudah tidak ada angin, pentilnya mudah ditekan. Siapkan dulu lap supaya saat kita memutar
tangan kita memegang tabungnya tidak licin dan gampang untuk membuka. Seperti biasa, di unit ini gampang sekali untuk dibuka, gak perlu pakai kunci pipa atau apa. Dan kalau memakai kunci pipa ditakutkan akan merusak permukaan tabung itu sendiri. Dan bagian palap sudah terlepas, dan teman-teman bisa lihat sendiri begitu kotor karena hampir sudah 10 bulan saya membeli unit ini dan belum membersihkan sama sekali. Dan jangan lupa hisap dulu rokok supaya lebih bersemangat lagi. Kita mencoba untuk membersihkan tabung bagian dalamnya. Biasanya setelah lama dipakai dan gak dibersihkan, apalagi kalau teman-teman mengisi anginnya menggunakan pompa, biasanya di dalam tabung unit kita ada air yang tersimpan di dalam, dan dikhawatirkan itu akan mempengaruhi kinerja unit kita. Tabung itu kan khusus untuk menyimpan angin. Kalau misalkan ada air hasil dari pengembunan udara yang panas berubah menjadi dingin, otomatis volume di dalam tabung yang sedianya untuk angin akan berkurang karena volumenya sudah diisi sebagian oleh air. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, lubang di dalam tabung bagian dalamnya kotor, dan saya pun ataupun teman-teman bisa membersihkannya dengan menggunakan alat seadanya. Bisa memakai alat atau membuat alat seperti yang teman-teman lihat yang digunakan oleh saya. Setelah benar-benar bersih, maka teman-teman pun artinya telah sukses membersihkan tabung dari kotoran-kotoran ataupun zat yang tidak diinginkan. Dan ini adalah pilihan opsional, atau teman-teman bisa melakukan ataupun bisa tidak. Kebetulan saya menggunakan pelumas silikon untuk melumasi bagian dalam tabung unit saya. Tujuannya, saya pikir kalau dilumasi dengan silikon itu mencegah terjadinya korosi atau karat di dalam tabung unit kita. Ya, walaupun bahannya stainless, takutnya kan terjadi korosi, walaupun beda sama terjadinya korosi di zat besi. Tapi saya tidak mau mengambil resiko, saya pun memilih untuk melumasinya. Jangan lupa lap lagi supaya nanti pas kita memasang tangan kita tidak licin. Dan selain menggunakan pelumas silikon, teman-teman juga bisa menggunakan pelumas yang biasanya digunakan untuk pelumas di mesin jahit. Kita oleskan ke sikat gigi bekas saja teman-teman, gak usah sikat yang baru. Dan kita gosok-gosok pelumas tersebut ke setiap bagian yang ada di unit. Tujuannya yaitu untuk mengurangi resiko terjadinya korosi atau karat di unit kita. Kita oles-oles menggunakan sikat supaya lebih merata. Dan tujuan menggunakan sikat selain untuk meratakan pelumas juga untuk bisa mengikis kotoran-kotoran yang menempel. Setelah semua dibersihkan satu persatu, kita pasang kembali bagian-bagian unit kita. Dan ini wajib teman-teman jangan
pernah lupa atau salah memasang bagian-bagian unit. Takutnya kalau teman-teman salah memasangnya, yang awalnya unit kita itu senapan PCP, kalau salah memasangnya ditakutkan nanti malah menjadi mesin rumput. Teman-teman harus pastikan bahwa pada saat kita memasang, bagian-bagiannya terpasang dengan cukup erat. Kemudian dilanjut lagi dengan membersihkan bagian palepnya dan dilakukan lagi penyikatan dengan menggunakan sikat gigi bekas, sambil jangan lupa dilumasi dulu dengan minyak pelumas. Dan saya pun memakai pelumas silikon di bagian sealnya supaya tidak terjadi pemekaran ataupun pemelaran di karet seal. Kita pasang lagi seperti semula, dan ini pun sangat mudah untuk dilakukan. Dan menurut saya pembongkaran unit PCP ini lebih mudah daripada pada saat kita membongkar unit uklik atau senapan pompa biasa. Tapi sebelumnya saya mau memohon maaf kepada teman-teman semua bila di konten ini saya belum bisa berbagi atau membagikan konten memasang unit ini secara utuh, karena saya punya rencana lain, yaitu saya ingin melapisi dulu bagian tabung dan bagian laras unit PCP Moser saya ini dengan menggunakan Scotland agar terhindar dari goresan. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.